Jumpa lagi dengan Lita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya, tentang apa atau siapa yang akan datang di bulan Oktober nanti ya. Apa atau siapa yang akan datang ini bisa tentang sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk ya. Tapi mudah-mudahan yang datang ini adalah sesuatu yang baik ya, yang akan bisa membawa kehidupan kalian ke kehidupan yang lebih baik. Oke? Di sini kita pakai kartu oracle ya, oracle semua dan gak ada tarot. Mana di sini ada kartu message ya, ada message of concern, ada wealthy man, ada official person, journey, dan marriage ya. Di sini juga ada letter, sector, rider, ada sun dan nice. Oke. Di sini juga ada retreat, detox time, perfectionism, dan ask for what you want. Oke, Taurus. Apa atau siapa yang akan datang di bulan Oktober nanti di dalam kehidupan kalian ya? Untuk asmara kalian ya, di sini ada message ya, dan message of concern. Oke, sebentar ya. Kamu akan mendapat kabar ya, kabar dari seseorang yang sepertinya sudah lama nggak komunikasi sama kamu ya, karena mungkin kalian itu punya kehidupan masing-masing ya, yang membuat kalian itu nggak sempat untuk menjalin komunikasi ya. Tapi ini bisa juga berhubungan dengan seseorang ya, yang saat ini lagi menjalin hubungan dengan kamu dan jaraknya jauh ya, jadi kayak hubungan LDR. Oke? Tapi ya bisa juga ya, kalau message ini artinya seseorang ini sebenarnya sudah ada di dekat kamu saat ini ya, tapi hubungan kalian ini hanya sebatas teman biasa ya. Jadi message di sini bisa mengartikan kalau seseorang ini ingin mengungkapkan perasaannya ya kepada kamu, yang akan disampaikan oleh dia ini nggak lama lagi ya, oleh seseorang yang sepertinya selama ini punya perhatian dan perasaan khusus kepada kamu ya. Jadi tanpa kamu sadari, orang ini sudah lama memperhatikanmu ya, dan dia cukup lama ya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Oke? Oke, Taurus, siap-siap ya, siapa orang ini kita belum tahu, dan nanti kita akan cari tahu. Oke? Kalau kita lihat dari tebaran kartunya, zodiak orang ini bisa jadi Gemini, Libra, atau Aquarius ya. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius, dan sedikit Taurus, Virgo, Capricornus, juga Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Tapi yang paling kuat di sini adalah Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Orang ini sudah cukup matang ya. Di sini ada wealthy man. Oke. Dia ini sudah cukup matang ya, baik dalam segi usia ya, walaupun mungkin masih muda, tapi pembawaannya yang dewasa dan bijak membuat dia itu kelihatan matang banget ya. Juga secara mental dan emosi dia cukup bagus ya. Begitupun secara finansial, dia ini sudah cukup stabil dan mapan ya. Dan kalau memang dia adalah wanita, secara emosi dia sudah cukup matang, dan untuk finansial dia sangat mandiri ya. Di sini ada official person ya, dimana ini artinya orang ini kayaknya agak kaku ya, kikuk mungkin ya, agak pemalu dan tertutup ya. Tapi dia orangnya ramah ya, ramah, hangat, dan very welcome ya kepada siapa aja yang dia temui ya. Dia nggak pernah memperhatikan kasta seseorang ya. Dia orangnya humble ya, dan bisa bergaul dengan siapa aja ya.
kamu bakal dijamin nyaman ya dekat dengan orang ini. Dia humoris ya, sangat humoris sih sebenarnya. Tapi karena masih malu-malu ya untuk menonjolkan sisi dirinya yang lucu, jadi membuat dia itu jadi agak kayak malu-malu kucing ya. Unik juga ya, Taurus. Di sini ada journey ya. Jadi kemungkinan ya orang ini berasal dari luar kota ya atau luar negara yang cukup jauh ya. Jadi bisa jadi asalnya itu berbeda dari kamu ya. Tapi bisa juga ini berarti dia sudah menunggu cukup lama untuk sampai di momen ini ya, dimana dia udah siap ya dan punya keberanian untuk melamar kamu. Wow, melamar Taurus. Di sini ada marriage ya. Jadi kedatangan orang ini niatnya itu serius ya. Dan dia sudah mempertimbangkannya dengan matang-matang ya. Kalau dia ingin kamu menjadi pendamping hidupnya ya. Dia ingin melamar kamu menjadi calon pasangan hidupnya ya. Seperti tadi saya bilang ya, dia ini mungkin sudah mengamati kamu jauh-jauh hari. Mungkin sudah cukup lama dia memantau kamu ya, stalking kamu, mencari tahu tentang asal-usul kamu ya. Dan pendeknya kesimpulannya dia yakin banget akan memilih kamu menjadi pasangan hidupnya. Oke? Selamat ya buat kalian Taurus yang mungkin akan bertemu dengan orang ini ya. Orang yang kalian tunggu-tunggu sudah sekian lama ya, atau mungkin kalian sudah nggak berharap ya akan bertemu orang sejenis ini ya. Tapi pada akhirnya kalian akan bisa bertemu dia di bulan Oktober nanti ya. Sementara buat kalian yang belum bisa bertemu dengan orang ini ya, harap bersabar ya. Tunggu sampai waktumu tiba ya. Semua pasti kebagian ya. Gak akan ada yang ketinggalan. Oke? Mudah-mudahan readingan kita ini resonate ya buat teman-teman semua. Siapapun dia yang akan datang ini ya, pastinya dia adalah orang terbaik ya buat kalian yang mungkin selama ini udah kalian tunggu-tunggu kedatangannya ya. Orang yang akan menggantikan luka hati kamu ya, dan mengobati rasa kesepian kamu selama ini ya. Kalau readingan ini resonate buat kamu, jangan lupa ya kasih kabar baiknya kepada saya ya. Saya tunggu. Oke? Sementara itu untuk karir dan keuangan kalian ya. Di sini ada letter, sector, ada rider, ada sun dan mice ya. Dari kelima kartu ini ya menunjukkan ini kayak warning ya buat kalian ya untuk waspada ya, karena sepertinya akan ada tawaran manis yang menjebak ya dari seseorang atau sekelompok orang yang sepertinya punya niat buruk kepada kamu ya. Orang ini ya atau sekelompok orang ini sudah biasa mengembara ya ke sana kemari untuk mencari korbannya. Oke? Di sini ada sector ya, ada rider ya. Jadi orang ini sudah terbiasa menipu sana sini ya. Dan karena sudah terbiasa, jadi dia ini ahli ya dalam mengelabui calon korbannya ya. Jadi kalian di sini harus hati-hati ya, karena mereka ini punya sejuta kata manis ya yang akan bisa menghipnotis kamu. Oke? Di sini ada sun ya. Kosongnya jiwa kalian ya akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang ini ya. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang ini, segeralah sadar ya, dan jangan biarkan mereka mencoba mempengaruhi kamu ya. Biasanya tanda-tanda orang ini adalah mereka suka mengumbar-umbar janji ya, janji yang muluk-muluk kalau apa yang mereka tawarkan ini akan memberikan benefit atau keuntungan yang sangat besar ya, yang bisa menggiurkan kamu ke depannya nanti ya. Jadi berpikirlah bijak ya, karena tidak ada yang instan dengan hasil yang sangat besar ya. Yang bisa kita dapatkan
tanpa usaha dan kerja keras ya. Jadi kalau tawaran ini datang ke kamu perlu waspada ya. Dan hati-hati dalam mengambil keputusan ya. Mungkin kalian nanti akan dihadapkan pada suatu masalah atau tersudut pada suatu permasalahan yang cukup pelik ya, yang menuntut kalian harus segera mengambil keputusan ya. Berusaha tenang ya, walaupun kalian dikejar deadline ya, berusaha tetap tenang supaya kalian bisa berpikir jernih ya. Kalau kalian bisa berpikir dengan jernih, maka kalian akan bisa mengambil keputusan yang tepat ya, yang benar buat diri kalian. Oke? Di sini ada mice ya. Jadi ini warning yang tadi saya bilang ya. Hati-hati ya. Orang-orang ini ya, atau seseorang ini ingin mencuri uang kamu ya. Atau kalau kamu sekarang ini punya pekerjaan yang sifatnya online ya, hati-hati menjaga akun kamu ya, karena bisa aja mereka meretasnya ya dan mengambil alih lumbung padi kamu ya, sumber penghasilan kamu. Oke? Jadi untuk karir dan keuangan kalian di sini ya disarankan untuk hati-hati ya. Ini warning juga buat kalian yang suka menjalin pertemanan di dunia maya ya. Hati-hati bila mereka suka minta ini dan itu ya, apalagi uang. Oke? Jangan terperdaya sama kata-kata manis dan juga foto-foto fake mereka ya, yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng ya. Karena sering banget ya di dunia maya itu mereka memajang foto-foto yang bukan asli mereka ya. Foto-foto orang yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng ya, membuat banyak orang itu suka tergiur ya, karena berpikir itu foto asli mereka ya. Percayalah, itu semua fake ya, palsu ya. Jadi berhati-hatilah ya. Ini warning buat kalian Taurus ya, untuk di bulan Oktober akan ada seseorang yang datang atau mungkin tawaran yang nantinya akan merugikan kalian ya. Jadi bersikaplah waspada ya, dan gunakan akal logika kalian dibanding perasaan kalian. Oke? Di sini ada sedikit pesan buat kalian untuk bulan Oktober nanti ya. Di sini ada retreat. Oke? To block out distraction, spend quiet time alone so that you can focus on your priorities ya. Cobalah untuk membatasi informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kalian ya. Karena yang saya lihat di sini ya, sepertinya banyak dari kalian Taurus yang selama ini jadi gagal fokus ya, karena terlalu banyak mendengar masukan-masukan atau gagasan-gagasan yang gak jelas dan simpang siur ya. Fokuslah pada apa yang kamu kerjakan saat ini ya, dan berusahalah untuk membuat pikiran dan perasaan kamu itu tetap stabil ya, supaya roda kehidupan kamu itu tetap bisa berjalan lancar dan gak stagnan ya. Retreat di sini ya, dan juga detox time ya, meminta kepada kalian untuk selalu berusaha membersihkan hati dan pikiran kalian ya. Jangan menumpuk sampah terlalu banyak di pikiran kalian ya, dan juga perasaan kalian, karena itu akan membebani hidup kamu ya, dan membuat semuanya itu jadi rumit ya. Jadi cobalah memilah-milah mana yang negatif, mana yang positif ya, dan membuang yang negatifnya, dan membiarkan yang positif tetap stay di dalam diri kamu. Oke? Di sini ada perfectionism ya. Policing your creative projects is fine ya, but don't allow perfectionistic fear to result in kecil banget tulisannya, procrastination ya. Tulisannya kecil banget ini, jadi kurang jelas. Oke. Ini artinya ya, Taurus ini terkenal dengan sifatnya yang perfeksionis ya, sama kayak Virgo ya. Kalian ini berdua ya, earth sign, emang terkenal dengan perfeksionisnya ya.
bagus sih ya kalau ditempatkan dalam pekerjaan ya, karena setiap detailnya itu nggak akan ada yang terlewatkan, sehingga hasil pekerjaan kalian itu akan jadinya itu sangat sempurna ya. Tapi ya jangan sampai karena sifat perfeksionis kalian itu jadi menghambat langkah kalian untuk maju ya. Karena nggak ada ini, nggak ada itu, membuat proyek yang mau kalian garap ini nggak jadi-jadi dibuat ya. Kadang Taurus ini suka berlebihan ya kalau menyangkut kesempurnaan ya. Hanya gara-gara hal sepele ya, misalnya warna taplak meja yang nggak sesuai, itu bisa jadi mundur loh bikin proyeknya ya. Ini terjadi pada saya soalnya ya. Jadi ini harus kalian perhatikan ya teman-teman. Terkadang kita itu perlu menganut paham hajar bleh ya, untuk bisa terus menggerakkan tangan, kaki kita ya, dan juga pikiran kita untuk tetap bekerja ya. Nggak usah pikirin embel-embel yang nggak penting. Yang penting itu action dulu ya. Nanti pelan-pelan baru deh ya kamu pikirin ya apa yang perlu dirapihin dan apa yang perlu dilengkapin ya. Jadi jangan karena sifat perfeksionis kalian menghambat langkah kalian untuk maju. Oke, Taurus ya. Di sini ada ask for what you want ya. Clear communication with yourself, with God, and with others. Help you avoid misunderstanding and speed up the process of answer prayers ya. Terkadang sikap kita Taurus yang suka pelin-pelan ya, gampang bingung dan suka nggak paham mau kemana arah langkah kaki ini ya, membuat kita itu suka nggak ngerti mau kemana ya, bingung mau melakukan apa ya. Terlalu banyak ide juga bisa membuat kita itu bingung ya, mau melakukan apa dulu dan mana yang terbaik buat kita ya. Dan terkadang lagi ya, kita ini juga suka bingung ya, bingung sama kehendak Tuhan ya. Tuhan ini maunya apa sih? Kenapa doa-doa kita itu ada yang tidak dijawab ya, bahkan nggak dijawab sama sekali. Padahal kita itu butuh jawaban itu dengan segera ya, karena waktunya sudah sangat mendesak ya. Inilah yang perlu kita lakukan ya, untuk bisa segera mengetahui kesalahannya itu di mana ya, supaya kita nggak buang-buang waktu kita dan bisa mendapatkan jawaban dari doa kita segera ya. Cobalah untuk membangun hubungan pribadi kamu dengan Tuhan penciptamu ya, melalui doa yang lebih intens ya, dan juga komunikasi antara kamu dengan Tuhanmu ya. Dengan menjalin kedekatan dengan Tuhan semesta, kamu akan bisa lebih memahami ya, bagaimana cara kerja Tuhan ya, bagaimana cara kerja semesta ya, dan seperti apa bentuk doa yang berkenan kepada Tuhan ya. Jadi dengan kamu memahaminya ya, kamu akan bisa melakukan doa yang benar ya. Dengan begitu kamu gak akan buang-buang waktu ya, karena doa kamu itu salah ya, dan kamu gak akan menunggu lama untuk jawaban atas doa-doamu ya. Ini memang bukan hal yang mudah ya, perlu pemahaman yang dalam dulu, baru kamu bisa barengi dengan terus belajar dan belajar ya. Hidup ini gak cuma melulu tentang apa yang kita butuhkan ya, tentang apa yang kita inginkan. Ada hal-hal lain yang juga harus kita pahami, yaitu apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya dalam hidup kita ini ya. Apa yang Dia ingin kita lakukan untuk melayani Dia ya, untuk dirinya. Oke. Jadi cari dululah Tuhanmu ya, baru semuanya apa yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu sesuai dengan kehendaknya ya. Jadi kalau doa kamu belum terjawab saat ini ya, jangan putus asa ya, apalagi menjadi apatis. Cari tahu kenapa doamu belum dijawab.
Apakah ada yang salah dengan doamu itu? Atau memang belum waktunya untuk dijawab, ya? Ingat ya, Tuhan itu punya waktunya sendiri, ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, ya, karena Beliau lebih tahu kapan waktu yang terbaik buat kita, ya. Jadi bersabarlah, ya, sampai Tuhan memutuskan ini adalah waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kamu. Oke? Di sini ada Five of Talk, ya. Mungkin sebagian dari kalian lagi ada yang mencoba untuk usaha, ya, atau pekerjaan lain di luar pekerjaan utama kalian saat ini, ya. Kalian mungkin lagi coba-coba menjajaki, ya, kemungkinan-kemungkinan lain yang kalian harapkan bisa punya prospek yang lebih bagus dari pekerjaan utama kalian saat ini, ya. Nggak apa-apa, lakukan yang membuat hati kalian itu senang, ya, dan bisa semangat lagi. Karena dari mencoba ini itu, ya, kalian akan bisa lebih melihat seperti apa pekerjaan utama kalian, ya. Jadi kita itu perlu coba ini itu dulu, ya, baru kita bisa membandingkannya dengan pekerjaan utama kita, ya. Dan dari coba ini, coba itu, ya, kalian akan bisa lebih terbuka pikirannya, ya, dan bisa melakukan inovasi-inovasi baru, ya, untuk merefresh lagi pekerjaan utama kalian, ya. Jadi pada akhirnya kalian akan bisa kembali ke track kalian, ya, dengan versi terbaru yang lebih fresh dan menarik, ya. Jadi kalau saat ini kalian berpikir ingin coba pekerjaan lain atau usaha lain tanpa meninggalkan pekerjaan utama kalian, ya silahkan, ya. Karena itu akan bisa membantu kalian pikirannya bisa lebih terbuka lagi, ya. Dengan begitu kalian bisa lebih menghargai apa yang kalian miliki saat ini, ya, dan bersemangat lagi untuk membangunnya kembali menjadi lebih menarik dan menjual. Oke? Apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, ya, baik atau buruk, ya, nikmati saja semua itu, ya. Semua yang kalian hadapi ini adalah bagian dari proses, ya, proses menuju keberhasilan kalian. Oke? Mungkin memang rasanya nggak nyaman, ya, tapi memang seperti itulah proses, ya. Karena kalau nyaman itu artinya kalian udah sukses, ya. Tidak ada yang instan di dunia ini, ya. Jadi kalau ada yang menawarkan sesuatu yang instan dengan hasil yang luar biasa, kalian perlu waspada, ya, dan berhati-hati. Jangan mengambil keputusan yang gegabah, ya. Bahkan dalam waktu yang mendesak sekalipun, ya, berusahalah untuk tetap tenang, ya, supaya kalian bisa berpikir dengan jernih dan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk permasalahan kalian. Oke? Jadi kalian gak menyesal di kemudian hari, ya. Dan untuk asmara kalian, ya, siapapun dia yang akan datang ini, mudah-mudahan dia adalah orang yang sudah lama kalian tunggu-tunggu, ya, yang akan memberikan kalian kepastian, ya, dan juga kebahagiaan pada hidup kalian pada akhirnya. Oke, Taurus, inilah sesuatu yang akan datang buat kalian di bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan readingan ini resonate, ya, dan bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.